Pemirsa, kali ini saya memang ini menjadi PR kembali kepada pemirsa semuanya. Ini ada aktor di balik layar sengaja karena beliau sendiri tidak mau muncul di hadapan kamera, tetapi ini penting karena ini menjadi PR kita sebagai peternak untuk mencari solusi berkaitan dengan pakan, kos pakan dan lain sebagainya, sehingga ini bisa menjadi jawaban yang terpenting yang kita butuhkan. Karena bagaimanapun peternak dimanapun ini kan berkaitan dengan mencari solusi pakan, terkendalanya karena bank pakan mungkin sedikit, atau khususnya lahan kita memfungsikan lahan yang terbatas, tidak memiliki lahan luas, sehingga kita harus mencari banyak solusi. Nah, ini pada kesempatan malam hari ini saya mengajak dengan teman saya yang sejauh ini memang bergelut di perkambingan, dan ini saya pastikan bahwa malam hari ini akan kita kupas semuanya dan lebih detail, dan kemudian kita semuanya bisa menjadi pencerahan kita semua, menjadi semangat peternak dimanapun berada, agar supayanya bahwa ternak kambing itu bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang sulit, tetapi sesuatu yang mudah, adanya kemauan, tidak perlu kita banyak macam-macam, yang penting kita harus sukses. Nah, kesempatan malam hari ini saya mengajak teman saya ini untuk berdiskusi bersama. Selain nanti kita membreakdown dari awal bagaimana ternak itu sukses. Nah, Mas, ini kan menjadi satu kendala kan sih, Mas? Sering terjadi solusi tentang berkaitan dengan pakan. Nah, ini pakan ini sebenarnya yang paling utama dalam ternak kambing itu, pakan itu yang seperti apa sih sebenarnya? Yang jelas pakan kita untuk untuk pakan peternak. Untuk menyiasati kita untuk hasil untungnya, kita harus minimalis pakan itu sendiri. Untuk kita tidak perlu berpatokan dengan konsentrat. Kalau konsentrat itu biayanya mungkin untuk terlalu tinggi, Pak. Kita bermain dengan hijauan. Hijauan? Iya, nah, hijauan. Ini kan berkaitan dengan harga loh, hijauan. Saya seumpamanya punya ternak kambing nih, punya 30 ekor saja, tetapi lahan saya tidak punya. Karena saya 30 ekor, kalau ngarit semua pasti repot, Mas. Iya. Nah, ini untuk solusi pakannya gimana? Solusinya kita ibarat kita bikin ngarit cuman satu kali aja, Pak. Kita emang peternak pingin hasilnya untung besar, kita main dengan pakan, cukup dengan sekali ngarit aja. Tidak perlu ngarit setiap hari? Tidak perlu. Cukup satu hari, bisa 1 bulan. 1 bulan kita gunakan. Caranya, nah ini kan berkaitan dengan pakan, Mas. Rata-rata itu kan mustahil kalau satu ngarit 1 hari itu untuk 1 bulan kalau nggak beli. Iya, itulah. Kita ngarit 1 hari, tapi untuk 1 bulan emang kita harus keluar modal sedikit, tapi itu mumpuni untuk hasil keuntungan dalam kita berternak kambing. Nah, semuanya gini, Mas, kita belum ngomong kalkulasi pakan ini. Ya. Pakan alternatif apa saja sih sebenarnya yang bisa difungsikan peternak di lokal masyarakat itu, yang bisa mencukupi gizi, protein, karbohidrat, seratnya, vitaminnya, semua itu cukup. Alternatif apa aja sih dalam makan itu? Alternatif yang pengalaman yang saya selama bergelut di dunia peternakan kambing, itu yang menurut saya paling bagus, tepung jagung. Tepung jagung? Itu sangat cukup untuk proteinnya. Kalau sisa jagung itu, orang panen jagung, batangnya kan masih hijau-hijau itu. Iya. Itu bisa nggak dibikin silase? Bisa, batang yang masih hijau, syaratnya yang masih hijau. Tapi kalau yang udah kering, dia nggak bisa dibuat untuk silase. Mungkin bisa, saya juga belum bisa mencoba, tapi yang saya tahu untuk jagung kering, itu untuk pakan ternak juga kurang bagus. Batangnya itu? Batangnya kurang bagus. Kalau yang masih hijau-hijauan masih bagus nggak? Kalau yang masih hijau, kalau kita giling atau kita chopper, itu masih bagus, masih bisa kemakan. Proteinnya masih ada tinggi masih ada. Atau? Masih ada, karena dia kan masih ada zat hijau daunnya. Masih ya? Masih. Artinya kalau memanfaatkan hal yang gratis kan bisa. Ya. Itu paling membayar tenaga saja kan? Ya. Dengan nyewa mesin chopper kalau kita nggak punya kan? Artinya ini bisa, kalau 1/4
bisa itu berapa ton? Kalau 1/4 itu 1/4 seperempat lah, seperempat itu kalau yang saya tahu itu bisa kalau dimuat satu pakai mobil truk itu bisa mencapai 3 atau 4 rit. Dalam satu ritnya itu dibikin rata-rata 5 ton. 5 ton. 5 Anggaplah kita nggak usah banyak-banyak. Iya. 5 ton itu anggaplah bikin 2 rit aja, berarti kita dapat 10 ton. 10 ton. Karena sisa kan ini. Iya, sisa. Limbah orang apa namanya? Manen jagung kan. Itu bisa 2 alternatif, Pak. Satu untuk sisa dari yang habis dipanen. Yang satunya lagi jagung yang masih muda. Jagung yang masih muda gimana? Jagung yang janten udah di atas janten. Yang kalau kita biasa ya gembodok lah, Pak, gitu ya. Itu yang biasa saya beli, itu jagung yang tipe seperti itu. Oh, jadi beli itu jagung yang belum dipanen, Iya. masih bagus untuk dibakar, itu yang dibeli. Iya, itu. Itu per kilo berapa sih kalau? Per kilo sekitar 700 kalau saya beli. 700 kalau 1 ton berarti ya 700 ribu. Kali 5? Kali 5 3,5 juta. 3,5 juta. Untuk ya ini 3,5 juta untuk masyarakat ya agak berat kan dibandingkan kalau kalkulasi harga toh 1 bulan ini. 30 ekor. 1 tonnya itu 700.000 kali 5 3,5 juta ini. Ini mampu berapa bulan ini? Ya kalau 1 ton itu bisa 1 bulan, Pak. 1 ton. 1 ton. 1 ton bisa 1 bulan. Kalau silase 1 ton itu satu plastik ada 1 ton nggak sih itu? Nggak ada ya? Nggak ada, lebih. Kalau 1 plastik itu nggak ada 1 ton. Nggak ada 1 ton? Nggak ada 1 ton. Paling 200 kilo. 200 kilo, 300 kilo itu. 300 kilo anggaplah berarti 1 silase untuk 1 ton itu berarti 3 plastik ya? Ya, 3 plastik. 3 plastik rata-rata untuk 30 ekor itu 1 plastik ya habiskan sampai 10 hari. Ya benar. Berarti nggak nyampe itu 1 ton itu. 1 hari 1 bulannya. 1 bulannya. Ya kan kita tergantung pemberian pakan toh. Kalau kambing itu per hari itu berapa sih butuhkan? Yang pengalaman saya cukup 1 hari 2 kilo untuk hijauan silase tebon jagung itu saya sudah berani. Mas, tebon jagung itu secara gizi gimana? Kalau tebonnya jagung bukan sisa jagung. Sisa jagung. Jagung muda itulah ya, tebon jagung. Yang kita tebas itu. Proteinnya sangat tinggi. Kalau seumpamanya tebon jagung aja dan pakanan yang lain gimana? Saya berani kalau untuk tebon jagung aja saya berani untuk produksi peternak. Breeding maupun pengembangan. Breeding maupun pengembangan saya berani. Tanpa ditambah konsentrat dan lain-lainnya khusus untuk silase. Itu bagus. Bagus. Yang proteinnya udah cukup. Sudah cukup. Ya sekarang perbandingan yang saya pelajari walaupun proteinnya itu belum standar belum full, tapi kalau kita pemberian pakannya itu stabil itu terus tebon jagung terus kambing pun akan merasa nyaman. Kambing di bawah umur 1 tahun habis berapa sih? Berapa kilo? Di bawah 1 tahun itu 1 kilo, 1 kilo, 1,5 kilo saya memberinya. Kontinu lah. Kita coba. Kambing kecil itu yang baru disape 6 bulan habis berapa kilo? Paling kalau baru sapi itu paling ya setengah kilo ada? Setengah kilo antar 1 kilo. Kalau 1 tahun udah 1 kiloan? 1 kilo lebih. Itu kalau pejantan. Pejantan betina sama nggak? Pejantan betina beda. Lebih banyak makan untuk betina. Kalau betina? Betina ya saya maksimal kalau umur 1 tahun itu 1,5 kilo. Kalau untuk pejantan itu cuma 1 kilo sudah cukup. Kalau sudah jadi indukan? Kalau sudah indukan itu kan kalau untuk breeding itu cukup rata-rata 2 kilo. 2 kilo? Nah sekarang gini Mas, saya biar supaya ini menjadi solusi kan. Iya. Peternak di manapun berada, tebon jagung itu bisa tidak menjadi solusi pakan alternatif tanpa ngarit. Yang 1 plastik silase daun singkong itu biasanya habisnya sampai 10 hari kan? Ya, untuk 30 ekor. Berarti kalau 3 plastik itu kan berarti 1 bulan. Ya. Ya, kalau rata-ratanya 1 plastik itu 200 sampai 300 berarti 1 ton itu kan? Ya. 1 ton 3 plastik itu kan? 1 ton. 1 ton berarti untuk cukup 1 bulan. 700.000. 700.000. Nah, sekarang kita kalkulasi. Benar tidak bahwa jepon jagung ini bisa menjadi solusi tanpa ngarit
biaya kos pakan Ya. sampai nanti 1 tahun bahwa breeding ini menghasilkan. Iya, siap, kita perhitungan. Coba ya. Ya. Ini ada kalkulator, coba nanti saya hitungkan ya. Ya. Nih ya. Nih. Untuk pemirsa biar kita semuanya paham bahwa ini semuanya bisa menjadi solusi alternatif yang bebas ngarit tetapi menjanjikan ternak breeding itu walaupun beli semuanya tetap bisa 30 ekor itu untuk 1 orang itu berapa sih mampunya untuk ngurus? Kalau menurut perhitungan yang saya pengalaman dalam pelajaran dalam peternakan, standarnya itu 1 orang itu 200 sampai 250 ekor. 200 sampai 250 ekor itu 1 orang. 1 orang. Biaya ini untuk mengurus ini mudah lah? Mudah. Apabila pakan kan cuman kita produksi pakan untuk menggiling tebon itu kan cuman kita butuhkan 1-2 hari. Selain dari itu kan kita cuman memberikan pakan sama membersih kandang. Itu cukup. 1 orang cukup berarti cukup. Ya? Berarti 30 ini mudah sekali untuk 1 orang ya? Ya mudah. Mudah, coba ya. 700.000. 700.000 ini kan berarti 700 per kilo toh? 700 per kilo ya. 700 per kilo kali 1 kambing itu membutuhkan per hari 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo berarti 1.500 ini. 1.500. Anggaplah 1.500 kan ini. Anggap 1.500. Ini 1 ekor. 1 ekor. 1 ekor kambing ini. Ya. Per hari. Per hari. Kalau sumpahnya 1 ekor per hari berarti kalau 30 ekor berarti 30 kali 2 kali 1.500. Kali 1.500. Ini 45.000. Ya, 45.000. 45.000. Ini dalam 1 hari nih. Ya, dalam 1 hari. 45.000 30 ekor. Per 30 ekor. Kambing kan makannya 3 kali toh. Kalau saya pemberian cuman 1 kali. 1 atau kali. 2 kali. 2 kali berarti ini 2 kilo itu dibagi. 2 kilo dibagi. 1 kilo bisa. 1 kilo. Emang kenyang sih kambing? Kenyang. Hah? Kalau 2 kilo udah kenyang, cukup. Cukup. Makannya diberikan sekaligus 1 kilo atau kalau dibagi 3 berarti lebih bagus kita berikan kalau 2 kilo 2 kali. Takutnya kalau 1 kali dia kan kalau kita nggak telaten untuk membalikan atau yang di bawah itu kambing kan juga kan ada ya kalau kita makan kan kalau dibolak-balik ngunyah ya. Ngunyah. Daun singkong dengan tebon jagung kita borong dari batang sampai buah sampai semua kita giling itu kenyang mana dengan daun singkong? Kalau saya berani sama tebon jagung. Vitaminnya lebih banyak. Kenyangnya lebih lama. Vitaminnya lebih tinggi. Proteinnya lebih tinggi. Kalau daun singkong cuman kita mengandalkan cuman daunnya. Yang biasa saya beli untuk tebon jagung dia ada buahnya. Ada buah, ada batang kemakan. Ada batang kemakan semua. Masih muda semua kan? Masih muda. Nah ini kan 30 ekor 45.000 per hari. Kalau 30 hari berarti dikalikan 30 hari nih. 45.000 kali 30 hari. Berarti 1.350.000. Ini untuk 30 ekor. 30 ekor per bulan. Per bulan. Kalau dikali breeding itu kan lama. Iya. 12 bulan. Berarti 16 juta. Ini kalau dikali 12 bulan. Kali 12 bulan, Pak. Berarti 16 juta 200.000. Kambing anggaplah 30 ekor itu 30 ekor indukan ya dalam 1 tahun, anggap saya menghitungnya itu beranak sekali. Bukan 2, kalau 2 kan harus 1,5 tahun. Ya, kalau 2 1,5 tahun. Kalau 1 tahun 5 bulan, 5 bulannya kan mau udah besar tuh. 1 tahun pasti bisa udah dijual anaknya toh? Iya, bisa dijual. Kalau 30 ekor itu anggaplah beranaknya 22. Berarti ini 60 ekor ya? 60 ekor. 60 ekor. 60 ekor kalau margin errornya 10% udah tinggi belum? Sangat tinggi kalau kita untuk margin errornya 10% sangat tinggi, itu udah berarti lebih dari cukup. 54 ini 10%. 54. Ekor. Ini 54 ekor. Iya, Pak.
Kalau 54 ekor dikali 1 juta sudah 54 juta ini. Dalam 1 tahun. Iya. Tapi saya pengen ngitungnya bukan 1 juta. Iya. Ngitungnya saya pengennya biar supayanya pemirsa juga paham. Lebih baik saya menghitungnya dikasih, karena siapa tahu bukan 54 ekor lagi ini. Anggaplah 800.000 lah, umpamanya anaknya betina semua. Dalam 1-5 bulan itu lakunya cuma 800.000. Kalau 800.000 kali 54, ya kan? Berarti 43 juta ini. 43 juta 200. Ini di luar kalau ada bejantan loh ini. Iya, di luar ada bejantan. Ini kan ngomong minimal. Agar kita mengandai-andai itu ada satu solusi di mana ini titik terendah. Kalau 16 juta, ini berarti 16 juta 200 dikurangi 43 juta 200. Dalam 1 tahun itu ini dikurangi ini 16 juta, ini kan kos pakan ya? Iya, kos pakan 16 juta. Dikurangi 200. Hasil ya? Hasil dari penjualan. Berarti masih ada 27 juta. Ini dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. 27 juta dibagi 12. Ini 27 juta dibagi 12 per bulannya itu 2.250.000 bersih. Ini tebon jagung. Kalau silase daun singkong berarti 2 kali lipatnya ini. 2 kali lipat juga dia. Kalau daun singkong kan kalau di silase dia menyusutnya lebih banyak daripada tebon jagung. Tebon jagung itu lebih sedikit nyusutnya. Lebih sedikit untuk berat kalau dibikin silase. Anggaplah ini maksudnya kalau daun singkong kan berarti ini anggaplah 4.500.000 ini. Bersihnya per tahun 30 ekor. Per bulan. Per bulan. Kalau hasilnya segini nih 54 ekor per tahun. Ya kan? Ya. Ini kalau ini tebon jagung, ini silase daun singkong full ini. Full. Karena kan solusi alternatif untuk peternak di luar Lampung, di Lampung itu mungkin daun singkong banyak. Ya. Tapi kan di luar belum tentu. Belum tentu kalau di luar Lampung. Nah, tebon jagung itu di sini rata-rata memang per kilo 700.000 ya. Iya, rata-rata gitu biyun. Yang bagus itu kualitas bagus. Udah bagus sekitaran Lampung sini, Lampung Tengah. Ini per kilonya 700.000. Kalau pemirsa memang pengen membuktikan bahwa ada 700 perak per kilo per tonasenya nanti yang pesen itu 5 ton 1 truk gitu sudah diantar ya, harganya ya berarti 3.500.000 ya. Iya, per rit 5.000 kilo kan per ton itu. Iya. Per 5 ton. Kali 700. 3,5 juta. 3,5 juta. 1 mobil. Sudah di tempat itu, Pak. Sudah di tempat itu ya. Ini masih di sekitar Lampung Tengah ini. Artinya ini menjadi solusi alternatif pemirsa menghitung kalkulasi bagaimana kita itu ternak itu secara efektif dan efisien, bahwa ternak itu sebenarnya jangan takut bayangan, jangan takut bingung berkaitan dengan tidak ada bank tidak ada solusi. Ya males ngarit lah, anggaplah. 30 ekor itu kalau ngarit ya banyak loh. Banyak, sangat banyak. Nggak cukup kan 4 karung itu? Nggak cukup kalau untuk pakai 4 karung 30 ekor. Nggak cukup, dan itu pasti butuhkan waktu sehari penuh itu. Tapi kalau beli, kan artinya ini menjadi solusi. 27 juta bersih dalam 1 tahun. Anggaplah 27 juta itu obat-obatan berapa sih? Obat-obatan 1 juta cukup? Sangat cukup, Pak. Karena pemakaian kan, kalau kita pemakaian kan 1 juta sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Rata-rata kan obat cacing itu 215-an lah ya. Iya, terus obat gudik cuman 15.000. Terus obat antibiotik dan lain sebagainya. Jadi 1 juta itu kalau 26 juta dikurangi ya. Iya.
Untuk obat-obatan masih cukup ya? Masih cukup 1 juta. Nah, Mas, untuk perawatan kesehatan kandang itu yang kalau kapur itu bagus nggak untuk menghilangkan kuman? Kalau kapur yang saya tahu cuman nggak bisa tidak bisa menghilangkan kuman, cuman menghilangkan bau kalau kapur. Menghilangkan bau. Menghilangkan bau. Untuk apa namanya? Dolomit itu kan murah sih ini. Per 50 kilo itu mungkin sekarang sekitar 26.000 atau 27 ribuan lah. Kalau dulu saya itu kan cuma 17.000. Anggaplah sekarang 30.000 itu. Yeah. Dolomit itu kalau ditabur di tempat kotoran itu kan selain menjadi campuran pupuk, pH-nya kan bagus sih untuk di tanah nanti dikembalikan. Bagus untuk pupuk kandang bagus untuk campuran kapur. Artinya solusi yang malas gitu untuk membuat pupuk organik. Ini juga selain itu nyamuk gimana? Kalau nyamuk agak berkurang juga kalau nyamuk. Lalat berkurang Karena dari baunya kan sudah berkurang, Pak. Jadi untuk emang kayak lalat, kayak nyamuk itu juga jarang untuk dia datang. Kalau kambing bau dolomit gimana? Beracun nggak? Nggak masalah. Nggak masalah. Terus kemudian untuk kesehatan kandang itu biar hilang penyakit kuman itu gimana? Dilakukan penyemprotan. Apa pakainya? Pakai TH4. TH4 itu berapa sih per liter? Per liter harganya itu sampai 100-an ribu nggak? Kurang lebih 100.000 lah ya. Kurang lebih 100.000. 1 liter. 1 liter. Itu bisa berapa kali pemakaian itu kalau? Banyak itu, Pak. Hah? Banyak. 1 tank yang semprot itu 30 liter itu berapa? 1 tank itu kita cuma memakai 10 tutup. Oh, berarti bisa banyak sekali ya. Banyak. Berarti 1 tahun itu nggak habis. Nggak habis. Kita kan penyemprotan cuman kontinu aja 3 bulan sekali. Kalau musim penghujan kan dia agak lembab. Itu yang perlu kita ekstra untuk perawatan kandangnya. Apa ekstranya? Ya kayak pencahayaan kita butuhkan. Untuk kelembapan dia menyebabkan bakteri, harus kita sering semprot. Kalau musim hujan. Kalau musim kering enggak? Kalau musim kering enggak perlu kita semprot kandang karena dia udah asupan sinar matahari sudah cukup. Yang terus Mas, berkaitan masalah kambing itu yang paling urgent apa sih sebenarnya? Maksudnya gimana, Pak? Tentang kesehatan apa? Ya, kesehatan di paling urgent apa? Kalau untuk breeding, yang pokok utamanya kita kalau untuk pengembangbiakan, perawatan indukan sama anak baru melahirkan. Itu gimana caranya? Kuncinya ya kalau dalam proses kebuntingan, kita dibutuhkan ekstra pakan. Umur kebuntingan umur 3 bulan harus kita butuhkan pakan ekstra untuk berarti menunjang 2 kilo lebih ini. 2 kilo lebih setengah 2 kilo setengah lah. 2 kilo itu setengah. Udah cukup, udah ada sisa. Udah pasti ada sisa. Pasti ada sisa. Berarti ditambahi setengah kilo. Setengah kilo. Selama bunting umur 3 bulan sampai kelahiran berarti 2 bulan ya? 2 bulan, cuma 2 bulan. Yang bisa menyebabkan anak kan kadang ada itu lahir tahu-tahu lumpuh. Lahir tahu-tahu lumpuh, itu karena kurang asupan kolostrum biasanya, Pak. Indukannya apa anakannya? Anakannya. Kalau begitu lahir lumpuh gimana? Saya nggak pernah menemui kasus itu. Selagi indukan kita berikan selama kebuntingan, cukup untuk pakannya. Lumpuh kejang-kejang kaku itu karena kolostrum. Ada juga yang tali pusar, waktu dia beranak, kita nggak ketahuan sama kita. Untuk penanganan waktu beranak kan kita tali pusar itu kita potong, kita lebihkan 2 cm atau 1 cm, dikasih betadin perawatannya. Itu aman? Itu aman. Kalau kolostrum itu kan berarti susu indukan pertama toh? Indukan pertama. Kadarnya berapa jam sih kolostrum itu? 1 kali 24 jam. Bukan 6 jam toh? Bukan. 1 kali 24 jam. Itu masih bisa dapat anakan? Masih bisa. Kalau masih lumpuh apa sebabnya? Masih lumpuh karena kekurangan kalsium dalam pemberian pakan waktu kebuntingan. Dia kekurangan kalsium. Kalau jagung bisa nggak kalsium? Oh, sangat bisa, Pak. Menunjang kalsium sama proteinnya tinggi dia. Proteinnya tinggi? Tinggi. Yang bisa menyebabkan keguguran apa?
Menyebabkan keguguran biasanya stres. Stres. Kambing itu stres kalau dalam bunting muda. Itu jangan sering kita ganggu. Apabila kalau cuman cukup untuk urgen apabila dia sakit, itu pun kita harus memberi penanganannya. Jangan terlalu sering diberi antibiotik. Kalau bisa jangan sekali-sekali diberi antibiotik. Keguguran ya. Keguguran. Ini sering terjadi nih. Bisa sering terjadi, makanya antibiotik sangat terjadi untuk besar kemungkinan 100% bisa menyebabkan keguguran. Paling enak berarti vitamin ya. Vitamin. Selagi masih bisa ditangani sama vitamin, kambing itu masih nafsu bisa makan, mau makan nafsu makan masih tidak berkurang, kayak penyakit mencret, diare itu kan, dia masih mau makan, kita imbangin aja dengan diberikan vitamin. Kalau disuntik itu kan. Disuntik, kalau untuk pengasihan antibiotik separuh dari dosis yang aslinya. Seandainya kalau dosis 2 mili kita beri cukup 1 mili, itu tapi nggak bikin bertahap. keguguran. Mudah-mudahan enggak, Pak. Setengah mili cukup lah ya. Cukup. Antibiotik. Itu mencret selesai itu. Selesai. Terus kalau ada indukan tahu-tahu lumpuh itu, hamil lumpuh. Itu sebabnya apa? Itu kekurangan kalsium dari pakannya. Apa yang bisa mencukupi kalsium? Kalau untuk penanganan, kalau selagi kita lihat pakan sudah cukup kalsium, biasanya kurang obat-obatan vitamin. Yang biasa saya berikan, bisa nggak ini Pak disebut obatnya? Apa sih? Pakai kayak biodin atau bioselamin. Olah, berarti itu ya. Iya. Terus lagi. Hal yang sering terjadi masalah itu kan selain lumpuh, keguguran, gudik toh. Iya, gudik. Gudik itu sebabnya apa sih? Gudik itu jelas perawatan kandangnya kurang. Untuk kebersihan kandang dia kurang. Itu menyebabkan gudik. Gudik. Kalau dari makanan bisa nggak? Dari makanan nggak. Dari hewan? Lalat? Dari lalat nggak juga. Nyamuk? Nyamuk nggak.